Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi, yaitu Roni Hans Channel, media pembelajaran, channel tutorial dan juga channel adventure. Oke, hari ini kita akan membahas di pembelajaran kelas 6, tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan. Di pembelajaran terakhir yaitu pembelajaran 6. Kita siap anak-anak? Ya, kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Dan di mana kita harus menerapkan hidup rukun dalam perbedaan? Ya, pastinya di setiap tempat ya, di rumah, di lingkungan masyarakat, dan juga di sekolah. Bisakah kita menerapkan saat berolahraga? Pastinya. Dan pasti bisa dilakukan. Kalau anak laki-laki biasanya apa? Maka kita bisa menerapkan hidup rukun dalam perbedaan. Ya, bagaimana perasaan kamu saat bermain bersama teman? Adakah perbedaan yang kamu temukan? Bagaimana kamu menyikapinya? Pasti perasaan kita saat bermain dengan teman ya harus bahagia. Apakah perbedaan? Pasti ada perbedaan, karena ada banyak sekali teman yang berbeda-beda ide, berbeda suku, berbeda agama, dan lain sebagainya. Bagaimana kamu menyikapinya? Ya, kita harus hidup rukun ya, rukun dengan teman-teman kita satu sama lain. Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan khidmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Adalah teks berikut ini. Ya, siapa beliau nih? Ya, betul, ini adalah salah satu pengibar bendera. Ya, saya pengibar sang saka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sang saka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Ya, ini adalah pada saat dan bendera Indonesia dikibarkan. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Beliau adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan Perguruan Rakyat. Ia juga ditugaskan di New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai etase militer RI untuk Filipina tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington, Amerika Serikat pada tahun 1950. Beliau sangat berjasa, sangat luar biasa. Salah satunya adalah ada momen yang sangat spesial menjadi pengibar bendera merah putih. Berdasarkan bacaan di atas, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut. Pengibar sang saka merah putih apa yang terjadi? Betul, yaitu 1. Pengibaran bendera merah putih pertama kali saat proklamasi kemerdekaan. Mengapa? Karena perkibaran bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Siapa yang terlibat? Latif Hendraningrat dan Zuhud adalah orang yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali saat proklamasi. Bagaimana toh? Ya, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang dimana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Ada pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dan pertama kali dikibarkan pada saat 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur.
Kapan terjadinya? Pasti 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itu adalah peristiwa pengibaran Sangsaka Merah Putih. Informasi penting yang dalam teks tersebut dengan cara kita membuat kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ini untuk membantu kita bagaimana cara mencari informasi di dalam teks yang tepat dan mudah. Dari situ kita bisa membuat kalimat, membuat paragraf sesuai dengan isi teks atau informasi yang penting. Ya, kita jabarkan kembali. Pengibaran bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan pentingnya itu adalah berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, Latif Hendraningrat dan Suhud adalah pengibar bendera merah putih pertama kali saat proklamasi. Saat menjadi mahasiswa, beliau mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta dan pernah ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Beliau pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Abdul Latif Hendraningrat pernah bertugas juga sebagai etase militer di militer RI di Filipina dan Washington tahun 50. Nah, ini adalah informasi yang penting dari kita membuat peta pikiran tadi, yaitu dengan cara bantuan kalimat atau kata tanya apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana, dan siapa yang terlibat. Ya, muncullah menjadi satu paragraf untuk informasi tersebut. Ya, menuliskan informasi dalam teks sejarah. Setiap teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat diketahui dengan mengidentifikasi aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kita bahas apa sebelumnya ya. Kamu sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dalam persatuan. Coba tuliskan 3 contoh wujud persatuan dan buatlah rencana untuk mewujudkan dalam kegiatan kelas. Manfaatnya ya, salah satunya adalah piket kelas, membuat kelas menjadi bersih. Manfaatnya pasti saling membantu, membuat kegiatan persahabatan menjadi erat. Tidak memilih-milih teman, manfaatnya menciptakan persatuan dan kesatuan. Ini adalah beberapa contoh, mungkin yang lain dan waktu. Pelaksanaan nilai-nilai persatuan dan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Bisa dilihat ya, bergotong royong. Di lingkungan masyarakat kita perlu bersikap peduli. Kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang sedang memerlukan bantuan meskipun berbeda suku atau agama. Kita juga perlu bersikap toleransi di lingkungan masyarakat. Penting sekali untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat, pasti manfaatnya sangat banyak sekali. 1. Kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. 2. Masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. 3. Lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Ingat, kita harus mencapai mufakat, mengesampingkan kepentingan pribadi dan kita mengutamakan kepentingan bersama. Dan tadi pembelajaran 6 yang bisa kita sharing. Tetap semangat belajar. Jangan lupa kalau keluar harus mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.